بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembacaan kitab At-Tauhid, di mana kita telah sampai pada pembahasan tentang riya, tentang riya. Hadis kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa pembahasan tentang riya yang telah kita ambil kemarin, tentunya yang pertama dan yang utama itu adalah berkenaan dengan definisinya. Dan ini adalah di antara hal yang harus kita berikan perhatian dalam setiap disiplin ilmu, yaitu kepada definisi. Ya, seperti tadi dibahas tentang an-nikah, antum harus perhatian tentang definisinya. Dan begitu pula dalam ilmu-ilmu yang lain. Dan dalam pembahasan kita kemarin telah kita bahas apa yang dimaksud dengan ar-riya. Seperti yang telah saya kemukakan, bahwa dengan definisi itu dia akan membatasi gambaran satu masalah. Dia akan memberikan batasan, dia akan memberikan bingkai akan suatu masalah, sehingga kita mengelompokkan hal-hal yang memang perkara itu masuk ke dalam bingkai dan mengeluarkan hal-hal yang bukan bagian darinya. Dan tentang ar-riya, begitu pula termasuk dalam pembahasan kita ini as-sum'ah, telah kita jelaskan pengertiannya, dan juga telah kita singgung pula tentang apa hukumnya, Adapun tentang definisinya, kiranya siapa yang bisa sebutkan di sini, ikhwan? Apa definisi ar-riya? Kalau dengan bahasa Indonesia juga nggak apa-apa kok. Boleh. Ini menunjukkan bahwa kita paham bahwa dalam setiap hari kita belajar ada maklumat yang kita dapatkan. Begitu bukan? Baik. Hendak ya akhana, barakallahu fiik. Antum. Nah, antum. Apa definisi riya? Baik, la ba'sa insyaallah, yaitu seseorang yang mengerjakan amalan, yaitu dari perkara ibadah kepada Allah Jalla wa Ala, liyarahun nas, dengan maksud agar orang lain melihat, agar orang lain kemudian memujinya, agar orang lain kemudian menyanjungnya. Bukan dari amalan yang itu ya di luar ibadah, tapi ini konteksnya ibadah. Seperti misalnya apa? Seperti salat, seorang salat untuk mendapatkan pujian. Ya, seseorang misalnya dia melakukan ibadah haji, melakukan ibadah haji untuk mendapatkan sanjungan. Seseorang bersedekah dengan niat untuk agar dikatakan dia dermawan. Ini minar riya, ini termasuk dari ar-riya, dan termasuk dari riya juga apa? As-sum'ah, ya sum'ah. Yaitu seorang mengerjakan amalan, ya, seperti misalnya qiraatul Quran, membaca Al-Quran, kemudian juga seperti misalnya menyampaikan nasihat, ceramah, ya, dengan niat agar mendapatkan pujian, dengan niat agar dia mendapatkan pujian. Dan kemarin juga telah kita bahas bahwa tentang riya ini ada dua pembahasan, ikhwan. Yang pertama tentang hukumnya, dan kemudian yang kedua adalah tentang hukum ibadah ketika dicampuri oleh riya. Ini dua pembahasan yang kita sudah ambil. Yang pertama tentang hukumnya. Apa yang dimaksud dengan hukum riya? Apa hukum riya? Hendaki Aba Hafsah. Apa hukum riya? Kalau ditanya, ketika seorang mengerjakan suatu amalan dari ibadah kemudian tujuannya adalah untuk dipuji, apa hukumnya? Ini penting untuk kita ketahui. Apa hukumnya? Apa jawabnya? Hukum asalnya apa? Syirik kecil. Nah, sahih. Hukum asalnya syirik kecil. Dia hukum asalnya syirik kecil.
Akan tapi dia bisa menjadi syirik besar, ya, yang mengeluarkan pelakunya dari al-Islam, Baik. Ini yang kemarin sudah kita ambil, Kemudian pembahasan yang kedua, ikhwan dimuliakan Allah, adalah berkenaan dengan hukum ibadah, salat misalnya atau sedekah misalnya. Hukum ibadah ketika dicampuri oleh riya, apa hukumnya? Nah, ini kemarin ditafsir oleh Syekh. Ya, dirinci dan didetailkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kemarin, ini karena jawabannya mungkin agak panjang, ikhwan dimuliakan Allah. Saya ulangi kembali di sini, dan ini penting, bahwa ibadah yang dikotori oleh riya itu ada tiga keadaan. Ibadah yang dimasuki oleh riya itu ada berapa keadaan? Ada 3 keadaan. Ya. Yang pertama, itu suatu ibadah yang memang landasannya adalah riya. Suatu ibadah yang dikerjakan, ya, dan landasannya adalah apa? Adalah riya, akan mendapatkan pujian, akan mendapatkan sanjungan. Artinya dia tidak melakukan sholatnya, ya, dia tidak melakukan sholatnya kecuali memang untuk apa? Untuk dipuji. Nah, kalau kita ingin katakan berkenaan dengan gambaran yang pertama ini, yaitu ibadah yang dikotori oleh riya, di awalnya boleh. Ya. Maksudnya riya dalam kondisi yang pertama ini, dia masuk kepada ibadah, ya, di awal ibadah itu, pada awal ibadah tersebut. Nah, mau sampai sini, kawan? Baik. Sekarang apa hukumnya ibadah tersebut? Ibadah yang dikotori oleh riya pada awalnya, hukumnya apa? Batal. Ya, hukumnya batal. La yasih. Ya, tidak dianggap sah dan batal hukumnya. Ya, dan jangan lagi tanya dapat pahala atau enggak, Ustaz. Ya, tentunya suatu amalan yang batilah, yang amalannya itu batal, maka tidak dianggap sah, dan tidak mendapatkan pahala, dan bahkan dia mendapatkan dosa. Karena dia beribadah, ya, dan niatnya, ya, sudah untuk selain Allah Jalla wa Ala. Pada awalnya dia sudah berniat untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini kondisi yang pertama. Baik, kondisi yang kedua apa? Yaitu ibadah, ya, yang dikotori oleh riya. Ibadah yang dikotori oleh riya pada pertengahannya. Ya, kalau tadi pada awalnya, yang kedua pada pertengahannya. Jadi riya itu masuk kepada ibadah itu. Riya itu masuk kepada ibadah itu di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah ketika seseorang sedang mengerjakan ibadahnya. Ya. Jadi bukan di awalnya. Awalnya dia salat lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Ikhlas. Ya, ikhlas karena Allah. Kemudian riya masuk di tengah-tengah. Riya masuk di tengah-tengah ketika dia sedang mengerjakan ibadahnya. Nah, ini pernah enggak kita merasakan seperti ini, ikhwan? Sering. Ya, makanya Nabi SAW dalam hadis yang akan kita ambil nanti, beliau mengatakan, "Akhwafu ma akhafu 'alaikum asyirkul khafi." Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian itu adalah syirik yang terselubung. Adalah kesyirikan yang terselubung, itu riya ini, ikhwan. Ya, nah, ini adalah fitnah bagi orang yang telah mengenal at-tauhid. Cobaan bagi seorang yang telah dia selamat dari syirik besar, fitnahnya apa? Syirik kecil. Ya, fitnahnya adalah syirik kecil. Fitnahnya adalah niatnya terus-menerus ya dirongrong oleh ar-riya. Baik. Sekarang pada gambaran yang kedua, syirik masuk di tengah-tengah ibadah. Pertanyaannya apa hukumnya? Dirinci, jazakallahu khair. Nah, ini yang Anda ingin. Jadi biasakan untuk merinci permasalahan. Baik, apa rinciannya, akhi? Nah, ibadah ada 2, gitu ya. Baik, yang pertama ibadah yang terpisah, ya. Bagian pertamanya terpisah dari akhirnya. Ya, dia bukan merupakan satu kesatuan. Contoh seperti misalnya apa? Baik. Contoh seperti misalnya sedekah. Ya. Nah, ini ibadah dari jenis yang pertama. Yang bukan merupakan satu kesatuan. Baik. Ya, masuk kepadanya riya di tengah-tengah ibadah. Maka apa hukumnya? Jayyid. Ya. Yang dimasuki riya itu yang batal dan tidak sah. Ya, seperti seorang yang dia memiliki uang 100 juta misalnya. Atau 1 juta. Ya. Dan dia niatkan untuk
sedekah. Kemudian dia keluarkan ya 500.000 lillahi ta'ala ikhlasan. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia keluarkan 500.000 berikutnya riyaan, maka yang batal yang dikotori oleh riya. Adapun yang dia keluarkan ikhlas semata-mata mengharapkan wajah Allah Jalla wa Ala, ya maka amalannya itu sah dan insyaallah tabaraka wa taala itu akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah. Baik. Ini jenis ibadah yang pertama, yang bukan merupakan satu kesatuan. Ya, tadi kita sebutkan ibadah ada dua macam dalam hal ini. Yang kedua adalah yang merupakan satu kesatuan. Awalnya ya tidak bisa dipisahkan dengan akhirnya. Ya, contoh seperti misalnya apa? Salat. Rakaat kedua dibangun di atas rakaat pertama. Enggak mungkin rakaat kedua itu dipisah dengan rakaat pertama. Nah, ini ibadah ya yang merupakan satu kesatuan. Baik, masuk kepadanya riya di tengah-tengah. Seseorang salat lillahi ta'ala. Dia salat ikhlas. Pertama-tama dia salat ikhlas. Ini kan gambarannya ya. Dia ikhlas karena Allah. Dia mengharap wajah Allah. Dia mengharapkan pahala. Dia takut akan dosa. Satu rakaat dia telah berjalan ikhlas. Masuk rakaat kedua, muncul perasaan riya. Dia baguskan bacaannya, dia baguskan gerakannya, dia tampakkan kekhusyuannya, tumaninanya agar dilihat oleh orang, oleh makmumnya. Ya, agar dipuji, oh imamnya bacaannya bagus, ya. Imamnya bacaannya seperti Misyari misalnya, atau seperti Ghamidi, atau seperti Sudais, ya. Gitu ya. Nah, ya, untuk mendapatkan pujian. Tapi ini masuk di tengah-tengah, apa hukumnya, ikhwan? Saya bisa jelaskan dari sebelah kanan saya, insyaallah. Tadi sudah dari depan, jazakallahu khair. Ada 3 orang dari sebelah kanan saya. Ada fulan, wa fulan. Baik, akhana. Yang besar suaranya. Jayyid. Ya. Barakallahu fikum. Ya, jadi tergantung kepada si abid, kepada ya orang yang sedang mengerjakan ibadah tersebut. Karena yang namanya perasaan seperti itu mungkin masuk ke dalam hati seorang. Ya, di tengah-tengah ibadah dia kepada Allah Jalla wa Ala yang dia lakukan dengan ikhlas di awalnya. Tapi permasalahannya ketika perasaan tersebut itu masuk, perasaan riya itu masuk ke dalam dada, ke dalam hati, ya. Apakah dia lawan? Ya. Perasaan tersebut tidak dia hiraukan, dia tidak berlarut-larut dengan perasaannya, ya. Atau ya justru dia berlarut-larut dengan perasaannya, ya. Dia terima perasaan tersebut, ya, sehingga dia praktekkan ke dalam bacaannya, ke dalam gerakannya. Nah, ini dua kondisi. Dua kondisi. Kalau dia lawan, perasaan tersebut dia lawan, perasaan yang masuk ya untuk riya tersebut dia lawan, maka riyanya itu tidak akan apa? Tidak mempengaruhi ibadahnya. Ibadahnya sah. Tapi kalau perasaan tersebut masuk ke dalam hatinya di tengah ibadahnya yang ikhlas karena Allah, tapi tidak dia lawan, melainkan dia ya yastarsil, ya, dia sambut, ya. Dia sambut perasaan tersebut, ya, dia terima perasaan riya yang masuk ke dalam dadanya itu sehingga membekas pada bacaannya, membekas pada ibadahnya, ya. Maka barakallahu fiik, ya, amalan yang dari jenis seperti ini itu batal dari awal sampai seluruhnya. Meskipun di awalnya dia ikhlas. Ya. Meskipun di awalnya dia ikhlas. Dan riyanya itu di tengah-tengah. Riyanya itu di mana? Di tengah-tengah. Kenapa dibilang batal secara keseluruhan? Karena amalan ini termasuk dari amalan yang ada jenis apa? Satu kesatuan. Maka rusak yang di tengah, rusak semuanya. Ya. Barakallahu fikum. Contoh seperti as-salat, seperti misalnya apa? Contoh lain selain salat seperti misalnya apa? Al-hajj, ya, wal umrah, haji dan umrah. Yang mana setiap ya manasiknya itu merupakan satu bagian, satu kesatuan. Ya, maka seorang dituntut untuk dia apa? Untuk dia ikhlas. Seperti misalnya apa? At-tawaf. Ya, at-tawaf itu juga merupakan amalan yang dibangun ya atau dalam satu kesatuan. Begitu pula as-sa'i, ya. As-sa'i yang terdiri 7 aswat, ya, 7 kali putaran. Ini merupakan satu kesatuan yang dia dituntut untuk terus ikhlas, dan kalau masuk ke dalam riya dia harus lawan. Ya. Tapi kalau dia kalah dan terkalahkan dengan riya yang masuk ke dalamnya, maka yang batal itu seluruhnya. Waliyadzubillah. Baik, kondisi yang terakhir itu kondisi yang ketiga.
Ya, kalau yang pertama apa? Riya masuk ke awal ibadah. Yang kedua apa? Di tengah-tengah ibadah. Riya itu masuk di tengah-tengah ibadah. Baik, sekarang yang ketiga, riya itu masuk ketika seorang usai dari mengerjakan ibadah. Artinya, di awal ibadah dia ikhlas karena Allah. Kemudian di tengah, dia juga tetap mengupayakan ikhlas meskipun mungkin dia digoda. Hingga akhirnya, tuntaslah amalan ya di akhirnya. Sehingga selesailah kewajibannya. Ya, kemudian baru masuk. Setelah usai dia mengerjakan ibadah tersebut, masuk ke dalam hatinya riya. Ya, maka apa kondisinya maka apa hukum dalam kondisi yang seperti ini? Sebelah kiri saya. Nah, la yu'athar. Tidak berpengaruh ya terhadap ibadahnya sama sekali. Nah, artinya riya yang masuk ya di akhir ketika seorang sudah ya menamatkan ibadahnya, ikhlas karena Allah Jalla wa Ala, kemudian masuk kepada dirinya riya, ya la yu'athir 'alaiha syai'an. Ya, bahwa riya tersebut tidak akan mengotori ibadahnya sama sekali. Artinya ibadahnya sudah tam. Ya, sudah sempurna dan pahalanya sudah tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dalam satu kondisi. Siapa yang bisa tambahin? Baik, terus ya. Akmil. Jayyid. Kecuali kalau ya setelah itu diikuti dengan al-man wal adha. Ya, apa itu al-man wal adha? Ya, seperti seorang yang dia bersedekah ikhlas karena Allah. Kemudian setelah ikhlas karena Allah, tuntas sudah amalannya, dia ungkit. Ya, adha, dia ganggu. Memang siapa yang ngasih katanya? Allahul musta'an. Ya, dia ganggu, ya, atau dia minta balas jasa. Ya, dia menganggap ini sebagai jasa yang besar yang dia ya kedepankan untuk temannya. Ya. Kemudian ya dia ganggu sedekahnya tersebut ya dengan ucapan-ucapan ya mungkin diucapkan langsung kepada orang yang menerima sedekahnya atau mungkin ya di luar daripada itu. Ya. Artinya enggak diucapkan langsung kepada orang yang menerima sedekahnya. Ya, mungkin dia menjaga perasaan orang yang menerima sedekahnya tapi dia ngomong sama istrinya di rumah. Ya, memang siapa yang ngasih? Ada. Ya. Nah, maka kondisi yang seperti ini itu baru akan merusak ibadah ya tersebut meskipun sudah selesai. Ya, dan bahkan membatalkan ibadah. Ya, bahkan membatalkan ibadah, membatalkan suatu amalan yang dikerjakan taqarruban ilallah, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, dan banyak bentuknya, bukan hanya sedekah saja. Ya, seperti misalnya ad-da'wah ila Allah, berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, at-ta'lim, mengajarkan orang pada dinul Islam yang sahih. Ya. Kemudian dia merasa ingin ya untuk dianggap. Ini mengotori hati ya ikhwan yang dimuliakan Allah. Ya. Dia merasa ingin dilihat bahwa dia punya jasa di situ. Ini mengotori hati. Ini bisa merusak amalan. Ya, atau bahkan diungkit dengan lisannya. Ya. Memangnya siapa yang memulai dengan ucapan-ucapan yang seperti itu? Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Seperti Allah Jalla wa Ala firmankan dalam surah Al-Baqarah dalam ayat yang ke-264. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian. Ya, dengan al-man wal adha, ya dengan mengungkitnya, ya. Atau dengan menyakiti orang yang kita sedekahkan. Wahai demikian itu bisa membatalkan pahala as-sadaqah. Baik. Ikhwasyan wa Allah, ini apa yang kita ambil pada pertemuan yang lalu, ini cukup penting untuk kita ulang kembali. Kemudian kita akan ambil satu hadis, ya insyaallah. Kalau kita ingin murajaah semua habis waktu kita. Kita akan ambil satu hadis sebagai kelanjutan dari pembahasan kita, ikhwan. Qala al-Imam al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Berkata al-Imam al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemarin saya mampir ke Ma'arad, ya ke IBF, ya Islamic Book Fair. Di sana ada satu kitab, ya itu jayyid, kitab tauhid, ya ikhwan. Tapi subhanallah itu bukan tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya karena orang-orang yang benci kepada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mereka ya menuduh orang-orang
Ya, maksudnya as-salafiyin, al-sunnah. Katanya salafi, kok ngambilnya dari Muhammad bin Abdul Wahab gitu loh. Paham enggak? Karena Muhammad bin Abdul Wahab itu pada kurun 11 Hijri. Artinya dia kalau dibilang salafuna, dia pendahulu kita, ya, itu sahih, benar. Ya, secara makna itu benar bahwa dia terdahulu dari kita. Dia kurun 11, kita di kurun 14. Ya. Tapi pada hakikatnya itu mutaakhir. Pada hakikatnya apa? Ya belakangan. Ya. Pada hakikatnya belakangan. Baik. Ya, kemarin saya dapatkan satu kitab At-Tauhid Jayyid, itu karangan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Karangan Al-Imam Ibn Rajab. Nah, ini mutaqaddim, aqdam, jauh daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan Syekh Muqbil rahimahullah, ya, sendiri beliau memang lebih suka kalau kita membahas kutubut turaf. Kitab-kitab ya dari ulama al-mutaqaddimin pada kurun-kurun sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in. Ya, sehingga sahih ya penisbatan kita kepada salaf. Sahih penisbatan kita kepada salaf. Tetapi para ulama al-mutaakhirin, kenapa mereka membaca seperti kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu min ajli tashhil. Ya, sekedar untuk memudahkan. Sekedar untuk memudahkan. Ya, jadi kalau kita lihat kepada nasihat Syekh Muqbil rahimahullah, beliau selalu menasihatkan seperti misalnya kitab Tauhid Ibnu Khuzaimah. Kita baca kitab Tauhid Ibnu Khuzaimah. Ya, seperti misalnya Al-Ibana, Ibana Sughra atau Ibana Al-Kubra. Ya. Atau usul, ya, usul sunnah. Ya, Imam Ahmad, Arus Sunnah Al-Barbahari. Dan kitab-kitab turaf yang lainnya. Nah ini. Nah, kemarin saya dapati satu kitab Tauhid Jayyid, Masya Allah, Anda juga kaget. Ini disyarah oleh seorang ulama Saudiyah, itu karya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, ya, rahimahullah. Itu bisa ambil itu di Maktabatul Rusyd. Ya, Maktabatul Rusyd. Tinggal berapa nuskhah aja itu, ikhwan. Itu jayyid, Masya Allah. Al-Muhim, ya, di sini kita membaca kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tapi kendati pun demikian isi dari kitab Syekh apa? Apa isinya? Ayat dan hadis sebenarnya. Ya, enggak ada sedikit pun dari kalam beliau. Ya, tidak ada sedikit pun dari ucapan beliau. Isinya adalah ayat dan hadis dan tafsir as-salaf. Dan tafsir as-salaf. Tayyib. Selanjutnya, ikhwan dimuliakan Allah. Berkata beliau, qala wa an Abi Sa'id marfu'ah, dan diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an dengan sanad yang marfu'. Marfu' apa arti marfu' itu? Hah? Maudifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada istilah lain apa? Mauquf, maudifa ila sahabah. Ada maqtu', maudifa ila tabi'i. Yang disandarkan kepada Nabi disebut marfu', yang disandarkan kepada sahabat disebut mauquf. Yang disandarkan kepada tabi'i disebut dengan maqtu'. Ini tanpa menyinggung apakah hadis itu sahih atau enggak. Jadi kalau disebut hadisnya marfu', antum jangan anggap itu pasti sahih, enggak. Kalau dia bilang hadisnya marfu', rawahu Bukhari wa Muslim, berarti sahih enggak? Sahih. Tapi kalau cuma dibilang hadisnya itu marfu' loh. Nah, pembahasan marfu', mauquf, maqtu' itu cuma urusan kepada siapa hadis itu disandarkan, itu urusannya. Jangan bahas masalah sahih atau tidak sahih. Jelas ya? Ini sandarkan kepada Nabi, ini sandarkan kepada sahabat, ini sandarkan kepada tabi'i. Ya, tanpa melihat kepada apakah hadisnya sahih atau enggak. Kecuali kalau disebut diriwayatkan oleh Bukhari atau diriwayatkan oleh Muslim, baru itu menyinggung masalah sah tidaknya hadis. Baik. Dan hadis yang kita bahas ini, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti nanti atau juga dijelaskan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga yang lainnya, dan disahihkan oleh Al-Hakim. Disahihkan oleh Imam Hakim rahimahullah. Baik. Berkata Abu Sa'id dengan sanad yang marfu', berarti boleh enggak kita bilang qala Nabi sallallahu alaihi wasallam? Boleh enggak? Boleh enggak kita katakan Nabi berkata? Boleh ya, karena disandarkan kepada Nabi. Jayyid ya. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu 'alaikum 'indi min al-Masih ad-Dajjal?" Inginkah kalian aku kasih tahu, aku beritakan, ya, akan suatu yang paling aku khawatirkan menimpa kalian. Akan suatu yang aku khawatirkan, yang paling aku khawatirkan menimpa kalian daripada fitnahnya Dajjal. Daripada fitnahnya Dajjal. Fitnah Dajjal, ikhwan mulia Allah, ini adalah a'zamu fitan. Fitnah yang paling besar. Ya, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini,
Dajjal sebagai Al-Masih. Masih Dajjal, ya. Ini sifat. Ya. Ya, dua penyebutan ini apa? Sifat. Yang pertama Al-Masih. Apa maksudnya Al-Masih? Al-Masih berkenaan dengan masalah Dajjal itu mamsuhul ainil yumna. Ya, mamsuhul ainil yumna. Artinya mata sebelah kanannya mamsuh. Apa mamsuh? Ya. Ya, picek gitu loh. Picek bahasa Indonesia yang baik dan benar enggak, ikhwan? Baik, ya. Matanya cuma sebelah, mamsuhul ainil yumna. Baik. Artinya dia punya aib. Dan ini merupakan tanda dari Nabi SAW untuk kita mengenalinya. Ya. Bagaimana disebutkan dalam satu hadis, bahwa tidak ada seorang pun dari Nabi kecuali dia memperingatkan umatnya dari fitnah Al-Masih Dajjal. Dikarenakan saking bahayanya. Ya, disebutkan tandanya. Ya, mamsuhul ainil yumna, matanya picek sebelah. Ya. Dan ini aib yang kembali kepada hissi. Aib yang kembali pada organ. Dan Nabi menyebutkan dua aib di sini. Aib yang kedua, ya, itu yang disebut dengan ad-dajjal. Apa dajjal? Dajjal itu kembali kepada ad-dajjal. Apa dajjal? Itu al-kadzib. Yang kembali kepada ad-dajjal yang artinya adalah al-kadzib. Artinya dusta. Ya. Nah, kedustaan ini menjadi wasfun mulazimun lah. Jadi sifat yang senantiasa ada pada orang ini. Karena ad-dajjal itu min bani Adam atau minal jin, ya kawan. Dari bani Adam atau dari jin dia. Dari bangsa bani Adam atau dari bangsa jin. Dia manusia atau jin dia? Jangan-jangan tuyul dia. Hah? Dia dari bangsa manusia. Sahih bahwa dajjal ini adalah rajulun, laki-laki dari bangsa manusia. Ya. Dan dengan kebijaksanaan Allah Jalla wa'ala, dia akan keluarkan orang ini ya untuk memfitnah alam semesta. Memfitnah manusia seluruhnya. Dan fitnahnya adalah fitnah yang azimah. Dan tidak pernah Allah Azza wa Jalla menciptakan satu fitnah lebih besar daripada fitnah Dajjal. Kendati besarnya fitnah Dajjal, dan semua Nabi memperingatkan umatnya dari fitnah ini, Nabi paling khawatir, ya. Nabi lebih mengkhawatirkan satu fitnah yang akan disebutkan di sini daripada fitnah Dajjal. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, inginkah kalian aku beritahu? Nah, ini metode pengajaran Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini tariqatun muttaba'ah. Merupakan metode yang banyak diikuti oleh para ulama. Ya, apa itu? Yaitu mengawali penyampaian ilmu dengan pertanyaan. Ya, berkhilaf, berbeda dengan kalau ya seseorang menyampaikan ilmu ya searah. Ya. Adapun penyampaian ilmu dengan pertanyaan, didahulukan pertanyaan terlebih dahulu, ini akan apa? Akan membangkitkan perhatian lebih. Ala ukhbirukum, kata Nabi, inginkah kalian aku beritakan? Maka yang mendengar ya tahayya, maka yang mendengar akan apa? Akan siap-siap untuk menyerap ilmu, untuk menyerap al-ilm. Baik. Kata Rasulullah, inginkah kalian aku beritakan tentang suatu perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian? Ini akan menimpa siapa? Menimpa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umat Muhammad dua. Umat Muhammad dua. Umat ijabah wa ummatud da'wah. Umat ijabah al-muslimun, mereka yang sudah menyambut dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua siapa? Yang kedua adalah ummatud da'wah, yaitu mereka dari kalangan non-muslim. Dan yang dimaksud dengan alaikum di sini menimpa kalian yaitu kilahuma. Itu dari ummatud da'wah wa ummatul ijabah. Ya, bahwa ini akan menimpa mereka. Dan ini diantara pertanda dari apa? Dari akhir zaman. Waqad qarba, dan telah dekat saatnya. Ya, kalau Nabi SAW 1400 tahun yang lalu saja, ya, beliau SAW mengatakan, "Bu'ithu was-sa'atu kahatain." Aku diutus bersamaan dengan datangnya hari kiamat itu seperti ini. Menunjukkan akan dekatnya. Dan itu kapan? Di masa hidup Nabi 1400 tahun yang lalu. Kita ya telah berlalu semenjak zaman nubuwah 1400 tahun. Ya, faqad qarba, dan telah mendekati saatnya dan telah muncul tanda-tandanya. Dan telah muncul tanda-tandanya. Bahwa fitnah ini akan menimpa kita. Ya, maka di antara ya al-fiqh yang di antara perkara al-fiqh yang berorientasi kepada masa depan, ya, pendidikan yang orientasinya kepada masa depan adalah pendidikan yang mempersiapkan generasi pada apa yang akan mereka hadapi dalam berkenaan dengan agama.
berkenan dengan agamanya. Tentunya bapak-bapak di sini sayang sama anaknya enggak? Sayang enggak? Sayang sama cucunya enggak? Ya, ingin ketemu lagi enggak ntar di akhirat? Pengen sama-sama lagi enggak? Kita semua akan binasa, kita semua akan dipanggil oleh Allah Jalla wa'ala, dan kita ingin, ya, apa yang kita rasakan dari kesenangan kita dengan anak istri kita di dunia, kita juga ketemu dengan mereka di akhirat. Maka caranya satu, apa itu? Bekali mereka ad-din, bekali mereka iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Dan orang-orang yang beriman dan anak keturunan yang mengikuti bapak ibunya di atas keimanan, kami akan pertemukan mereka nanti dengan anak keturunan. Jadi kalau kita sayang anak, ya, sayang istri, apa yang harus kita lakukan? Ajari agama, ajari din. Ya, bekali mereka tentang al-iman. Jangan biarkan mereka apa? Ya, terseret dengan arus fitnah. Terseret dengan arus fitnah. Baik. Selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inginkah kalian aku beritakan tentang suatu yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada fitnahnya Masih Dajjal?" Qalu bala. Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Qala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa fitnah tersebut adalah asyirkul khafi. Adalah syirik yang terselubung. Adalah syirik yang terselubung. Syirik ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu kisman. Syirik dari kategori ini itu ada dua. Ya, dari tinjauan ini ada dua kategori. Ya. Al-khafi wal jali. Yang pertama adalah yang terselubung, dan yang kedua adalah apa ya? Adalah yang tampak. Tapi yang pertama kita akan bahas syirkul jali, syirik yang tampak. Maksudnya tampak di sini itu kasat mata, bisa terlihat. Ya, bisa terlihat. Ya. Seperti misalnya yang kembali kepada ucapan. Yang kembali kepada ucapan. Contoh misalnya apa? Syirik yang kembali kepada ucapan, ayyuhas salafiyun, ayo. Ini barometer kita, barometer ya keislaman kita. Apa syirik? Contoh syirik yang kembalinya kepada ucapan. Fadhal. Jayyid. Al-half bi ghairillah. Bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, ya, dia bersumpah dengan nama Ka'bah, ya, bersumpah demi cintaku padamu katanya. Ya, dengan selain nama Allah, ya. Bersumpah dengan selain nama Allah. Baik. Ya, ini syirkun jali. Syirik yang tampak. Apa hukumnya bersumpah dengan selain nama Allah? Saya bisa sebutkan? Saya bisa jawab. Apa hukumnya? Panitia. Nah, aku Abu Bakar. Bersumpah dengan selain nama Allah, apa hukumnya? Ikhwan, Abu Bakar jawab syirik ya Ustaz. Ayo, jazakallah khair. Dirinci ya, didetil. Baik, apa pendetilannya? Ternyata susah ya jadi panitia ya, sering ditanya. Insyaallah nanti di murojaah lagi. Indah akhana, satu lagi panitia. Enggak ada itu enggak ada di situ. Enggak ada. Pembolak-balik semua enggak ada. Baik, siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Fadhal, barakallahu fik. Jazakallahu khair, fadhal. Dirinci. Baik. Baik, al-half ya ikhwan, yang dimuliakan Allah, ya, yang namanya sumpah itu dzikru mu'azzam. Jadi sudah ada pengagungan pada dasarnya. Ya. Ini sudah ada pengagungan. Ketika seorang dia bersumpah misalnya dengan Ka'bah, ya. Misalnya dia bilang ini harganya 10.000, dia sumpah demi Ka'bah dia bilang. Nah, tidak dia sebut Ka'bah itu kecuali lit-ta'zim, sebagai bentuk pengagungan. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk agar lawan bicaranya percaya, ya enggak? Ya, jadi dia bawa-bawa nama yang dia agungkan. Ya. Dia bawa-bawa nama yang dia agungkan. Itu namanya sumpah. Ya. Barakallahu fiik. Jadi sudah ada unsur pengagungan di situ. Baik. Jadi pembahasan kita bukan diagungkan atau tidak diagungkan, bukan. Kenapa? Karena sudah ada bentuk pengagungan yang namanya bersumpah.
Baik, sekarang kembali kepada pertanyaan tadi. Ya, apa hukumnya bersumpah dengan selain nama Allah? Betul, bahwa jawabannya harus didetilkan. Ya, harus didetilkan. Bahwa bersumpah dengan selain nama Allah itu nggak lepas dari apakah syirik kecil atau syirik besar. Ya, kapan dia disebut syirik kecil dan kapan disebut dengan syirik besar? Syirik kecil kalau ya selain nama Allah itu ya kalau ya dia bersumpah dengan selain nama Allah dan tidak ada keyakinan ya dalam dirinya bahwa ya selain nama Allah yang dia bawa namanya itu sejajar ya keagungannya dengan Allah. Ya. Ini asghar. Artinya ya mukhalafah penyimpangan itu hanya dalam lisan, dalam hal lisan. Ya, dalam hal lisan. Dalam lisannya. Seperti misalnya seorang yang bersumpah demi Ka'bah. Dia nggak menganggap bahwa Ka'bah itu sejajar keagungannya dengan Allah. Ka'bah agung, dimuliakan dalam Islam. Tapi apakah sejajar? Oh tidak, jauh dong. Dia bilang. Tapi dia bersumpah dengan Ka'bah. Syirik kecil. Dia bilang. Kamu jatuh ke syirik kecil. Ya, kamu telah jatuh kepada syirik asghar, syirik kecil. Nah, kapan disebut syirik besar? Kalau ya nama yang dia bawa-bawa tadi, seperti misalnya Ka'bah, ya, dia agungkan dengan pengagungan yang sejajar dengan Allah atau lebih. Maka ini syirik akbar. Jelas ya? Jadi bukan diagungkan atau tidak, tapi kepada jenis pengagungan. Wadah. Nah, itu tentang hukum syirik. Hukum al-half bi ghairillah, bersumpah dengan selain nama Allah. Baik. Nah, ini kembali kepada al-qaul. Ini jali atau enggak jali, kawan? Ini jelas atau enggak jelas? Jelas, orang dia ucapkan kok. Ya, jelas orang dia ucapkan kok, ya. Demi bintang gitu kan, demi bulan gitu. Demi matahari, ini adalah bersumpah dengan selain nama Allah. Ya. Dan dalam bahasa Arab yaitu yang diawali dengan ba, ya, dengan huruful qasam, dengan huruf-huruf yang digunakan untuk bersumpah. Seperti misalnya ya, waw, kemudian apa lagi, kawan? Huruf ba dan huruf ta. Seperti misalnya wallahi, ini sumpah. Billahi, ini sumpah. Tallahi, ini sumpah. Nah, seorang muslim dituntut untuk dia bersumpah dengan nama Allah. Nggak boleh dengan selainnya. Ya. Boleh dia ganti nama Allah, tapi dengan nama Allah yang lain. Boleh. Seperti misalnya Nabi SAW mengatakan, walladzi nafsi biyadih. Sungguh demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Dia ganti. Maksudnya apa? Demi Allah. Maksudnya adalah demi Allah. Baik, kita kembali kepada pembahasan. Nah, ini contoh syirkut jali. Syirik yang tampak. Yang kembali kepada ucapan. Yang kembali kepada perbuatan. Seperti misalnya apa? As-sujud li ghairillah. Sujud kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Termasuk di sini juga al-inhina'u li ghairillah. Menunduk. Ya. Al-inhina' itu adalah ya, yang membujurkan badan. Ya. Atau menundukkan badan kepada selain Allah ta'ziman, sebagai bentuk pengagungan. Ya. Ada bos lewat dia. Ini budaya orang-orang musyrikin. Ya. Ada ustaz lewat. Enggak boleh yang seperti ini. Ini budaya al-musyrikin. Ya. Bahwa kita hanya dituntut untuk sujud dan menunduk hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Dan ar-ruku' minal ibadah. Ruku' itu adalah ibadah. Maka kita ruku' apalagi sujud kepada selain Allah, ta'ziman, ini syirik. Ini merupakan kesyirikan kepada Allah. Baik. Jadi barakallahu fiik, ya. Contoh untuk perbuatan kembali seperti misalnya apa? Sujud, seperti misalnya apa? Ar-ruku'. Baik, apa hukum sujud kepada selain Allah? Aja. Syirik. Jangan dirinci kalau ini, akhi, barakallahu fiik. Syirkun akbar, mukhrijun minal millah. Ya. Jadi jangan sedikit-sedikit kita rinci, antum jawab semuanya dirinci, jangan. Ayo, enggak saya insyaallah. Kalau antum mau merinci ke situ, boleh. Tapi pada hukum asalnya pembahasan para ulama tentang sujud kepada selain Allah Jalla wa ala itu enggak dirinci. Baik, Allahumma, kecuali kalau ada jenis paksaan. Ya. Seperti seorang yang dipaksa untuk sujud kepada selain Allah.
Ya, dan ini pun juga ya enggak mutlak hukumnya terbebas dari hukum syirik. Ya, seperti yang pernah kita bahas dalam kitab Nawaqidul Islam. Dan biar kita tidak terlalu jauh, ikhwan. Ya. Jadi dari sini kita ketahui bahwa masalah ya syirik jali, syirik yang tampak itu enggak ada kaitannya dengan apakah itu besar atau kecil. Artinya ini kembali kepada tampak atau tidak tampak aja gitu. Bisa jadi hukumnya itu syirik akbar, bisa jadi hukumnya syirik asghar, begitu bukan? Contoh seperti tadi misalnya bersumpah dengan selain nama Allah, hukumnya kita rinci. Bisa jadi syirik akbar, bisa jadi syirik asghar. Jadi masalah pembagian di sini bahwa syirik itu terbagi menjadi dua, ada yang tampak dan ada yang tersembunyi. Ini cuma ya kembali kepada apa? Kepada kelihatan atau enggak kelihatan. Ya, baik. Sekarang kita pindah kepada syirik jenis yang kedua, itu syirik al-khafi. Syirik khafi ya ikhwan yang dimuliakan Allah, ya, ialah musibah al-uzma. Musibah besar kepada ya as-sairuna ila Allah. Pada orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena ya ini kaitannya dengan al-qulub, kaitannya dengan hati. Ya. Dan ya kebanyakan hisab Allah tabaraka wa taala di akhirat nanti itu adalah kepada perkara hati. Pada perkara hati. Contoh seperti misalnya riya. Ya, ini kembali kepada hati atau bukan? Kembali kepada hati. Ya, kita nggak bisa mengatakan orang yang sholatnya bagus, orang yang pakaiannya bagus, ya kita bilang langsung serta-merta kita, itu kan riya. Nggak bisa. Kenapa? Karena nggak ada yang tahu hati manusia. Dan kaidah Ahlussunnah, ini kaidah. Dan jangan dilanggar. Apa itu? Al-hukmu bil-zahir wallahu yatawalla syarat. Kita menilai sesuai zahir orang. Ya, kita cuma menilai sesuai zahirnya aja. Adapun berkenaan dengan batinnya, ya, itu urusannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngapain kita korek-korek hati orang? Ngapain kita al-khaul? Ya, mendalami hati manusia itu bukan urusan kita. Ya, zahirnya dia ikhlas, ya sudah. Jangan kita bilang dia riya. Zahirnya dia beribadah kepada Allah, jangan kita bilang dia sedekahnya pengen apa? Pengen dipuji, jangan. Ini bahaya, ya. Bahkan ini min alamatun nifaq. Di antara alamat tanda orang-orang munafik apa? Ya, mencela orang-orang yang mengerjakan amalan yang masyru'. Ini syariat. Ya, ada orang mengerjakan satu amalan yang masyru', ya kemudian digembosi. Ini min alamatun nifaq. Baik. Kita kembali kepada pembahasan. Ya, tadi telah disinggung bahwa ya syirik khafi ini kembali kepada apa? Kepada hati. Ya, kenapa? Kenapa disebut khafi? Karena enggak diketahui yang berada di dalam hati kecuali oleh apa? Kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tahu. Disebut juga dengan syirkus sarair, syirik yang terselubung. Disebut juga dengan syirik yang terselubung, ya. Dan ketahuilah ikhwah yang dimuliakan Allah bahwa hisab nanti di hari kiamat, ya, itu ala sarair. Ya, kebanyakannya adalah kepada apa? Kepada apa yang ada di dalam hati manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Tariq ayat 9 ya yauma tublas sarair. Dan ingatlah kalian di hari ketika apa yang ada di dalam hati itu Allah Azza wa Jalla ungkapkan. Ya, apa yang ada dalam hati itu Allah Tabaraka wa taala tampakkan. Cuman kita dan Allah yang tahu, nanti di akhirat Allah akan bongkar. Ya, maka di antara ya, sasaran dari dakwah Islam adalah islahus sarair. Islahus sarair, memperbaiki hubungan hati manusia dengan Rabb Subhanahu wa taala, memperbaiki ya as-sarair, apa yang ada dalam hati. Ya, di antaranya adalah ya islahun niat, untuk seorang meluruskan niat dalam setiap amalannya. Ya. Usidq dan jujur dalam beragamanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca ayat yang terdapat dalam suratul Adiyat, ayat yang ke-9 dan yang ke-10, ya, sungguh ini merupakan ancaman yang besar kepada kita. Tandanya dan sudah sepatutnya seorang yang mengharapkan keridhaan Allah itu takut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur." Tidakkah ya mereka mengetahui apa jadinya ketika dibangkitkan semua yang ada di dalam kubur dan ditampakkan semua yang ada di dalam badan. Yang selama ini kita sembunyikan. Ya. Yang selama ini kita sembunyikan. Wa nas'alullah as-salamata wal afiyah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala,
Nah, ini yang disebut dengan syirik khafi. Dan ini yang paling dikhawatirkan oleh Nabi menimpa kita. Ya, itu riya, itu sum'ah, ya. Atau seperti misalnya menampakkan kesolehan, ya, tapi pada dibaliknya dia ya melanggarnya. Dibaliknya dia melanggarnya. Seperti kisah hadis yang sahih, ya, berkenaan dengan orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dari perkara yang mungkar, tapi ternyata dia ada di mana? Ada di neraka jahanam. Ya, isi perutnya buyar. Dan penduduk jahanam itu bertanya-tanya, bukankah kamu yang dahulu memerintahkan kami kepada yang ma'ruf, melarang kami dari perkara yang mungkar? Maka apa jawab orang itu? Iya, betul. Akan tapi dahulu aku memerintahkan kalian kepada yang ma'ruf, tapi aku tidak mengerjakan. Dan aku melarang kalian dari perkara yang mungkar, tapi akulah orang yang duluan mengerjakan. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, ini syara'ir. Ini urusan hati ya ikhwan. Ya, seorang menampakkan kesolehan tapi di balik itu dia melanggarnya. Ya. Maka perbaikilah hal yang demikian ini, ya. Dan ini merupakan modal bagi seorang ya insan untuk berjumpa dengan Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah, ini termasuk dalam perkara ini. Ya, meskipun dia tidak termasuk dalam perkara syirik tentunya. Ya, enggak bisa kita katakan seorang yang dia mengajak kepada yang ma'ruf tapi dia enggak mengerjakan, kita bilang dia syirik, enggak. Ya. Tapi ya, secara pengelompokan dia bisa kita masukkan ke dalam apa? Ya, penyakit hati. Ya, yang harus dia juga obati, yang harus diobati juga. Baik, adapun asyirkul khafi adalah riya. Seperti misalnya as-sum'ah. Dan dijelaskan di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Kata beliau, qala yaqumur rajulu fayusalli. Seperti seseorang yang bangun untuk salat. Seperti seorang yang dia bangun untuk salat, ya. Fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin ilaihi. Kemudian dia baguskan salatnya karena ada orang yang memperhatikannya, karena ada orang yang melihat salatnya. Jadi khusyuknya dia, ya, bagusnya tilawah dia, ya, itu bukan dikarenakan Allah Jalla wa Ala. Bukan disebabkan oleh karena dia mengharap wajah Allah, tapi karena ingin pujian, karena ada orang yang melihat, ada orang yang memperhatikan, dia ingin pujian di balik itu. Ya, dan ini bertentangan dengan at-tauhid. Dan ini apa? Bertentangan dan berseberangan dengan at-tauhid yang merupakan maudhu dan tema umum kita. Ya. Dan akan menghalangi seorang dari mendapatkan serta menggapai keistimewaan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada al-muwahhidin. Pada orang-orang yang mentauhidkan Allah. Siapa yang ingat? Satu aja. Apa keistimewaan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada al-tauhid? Satu aja. Siapa yang ingat? Saya sebutkan. Wal ayatul azimah. Suatu ayat yang agung. Ya, kalau antum tadabburi setelah antum dengarkan syarahnya, tapi antum dengerin dulu syarahnya. Ya, antum bisa ambil dari siapa aja gitu. Dari ustaz yang mana? Antum dengerin syarahnya. Ya, kemudian antum tadabburi. Tadabburi dan ingat-ingat ayatnya. Apa itu, ikhwan? Ulangi. Enggak, bukan itu yang ana maksud. Satu ayat dalam Al-Qur'an, ya, dengannya kita tutup pengajian kita, ikhwan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Adalah orang-orang yang beriman dan dia tidak kotori keimanannya dengan kezaliman. Dia tidak kotori keimanannya dengan kezaliman. Ya. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dua fasilitas dari Allah. Yang pertama apa? Keamanan. Ya. Dan yang kedua adalah apa? Adalah hidayah dari Allah Jalla wa Ala. Petunjuk dari Allah. Dan keamanan di sini adalah apa? Itu ada dua macam. Apa aja? Yang pertama yang disebut dengan al-amnul mutlaq, keamanan yang sempurna. Ya, di dunia dan di akhirat. Ya, dia mendapatkan keamanan di dunia dari semua yang dia benci. Allah jamin keamanan. Ya. Sehingga dia tidak merasa takut, ya, dari apa yang dikhawatirkan oleh semua orang. Ya, apakah yang kembali kepada agamanya atau yang kembali kepada dunianya. Dia mendapatkan jaminan keamanan yang mutlak. Di akhirat dia aman dari disentuh oleh sedikit pun adab Allah Jalla wa'ala. Siapa mereka?
yang mendapatkan keamanan yang mutlak ini adalah orang yang mentahqiqkan tauhid, merealisasikan tauhid secara murni. Ya, dia bebas dari syirik besar dan dia bebas dari syirik kecil dan menjauhi al-ma'asi, dan menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemaksiatan itu adalah baridul kufur. Muqaddimah dari kekufuran. Muqaddimah dari kekufuran. Adapun seorang yang dia cuma selamat dari syirik akbar, ya, dan asghar, tapi jatuh kepada kemaksiatan, ya, yang haram dia lihat, yang haram dia colek, misalnya, ya, dia jatuh pada ghibah, dia jatuh pada namimah dan seterusnya. Tapi dia selamat dari syirik akbar, dia nggak menyekutukan Allah, dia juga kebagian keamanan. Tapi keamanannya keamanan yang sempurna atau enggak? Yang dia dapatkan adalah mutlaqul aman. Apa itu? Keamanan yang kurang. Seberapa kurangnya? Ya seberapa besar penyimpangannya. Semakin besar penyimpangannya, ya, dalam kemaksiatan kepada Allah, semakin berkurang jatah keamanan dari Allah Subhanahu. Jadi seorang yang berusaha untuk merealisasikan tauhid, bukan hanya dia berupaya untuk menjadi kesyirikan besar atau kecil, tapi juga apa? Kemaksiatan seluruhnya. Maka dia akan mendapatkan keamanan yang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ilmu indallah wa naktafi ilauna subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.